biar nggak ada yang terputus. Oke, dari rekam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bitawassuki bi ma'alil umur wa hathana 'ala at-ta'awuni wat-tarahum wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda liyubayyina lin-nasi kitabahu wa syari'atahu walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa rattilil qur'ana tartila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu sadaqallahu wa sadaqa rasuluh wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Baik, kita sekarang masuk ke majelis kedua dari majelis talaqi Al-Qur'an juz 30. Ya, yang pekan lalu belum kesampaian untuk talaqi juz 30 dari surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya, boleh untuk merekam ya di voice note kalau tidak kebagian waktu atau Al-Fatihah. Kalau tidak salah kemarin ada yang japri saya lupa, coba tolong nanti diingatkan lagi. Chatnya mungkin ketimbun jadinya saya sepertinya lupa. Maaf ya, karena ada kesibukan. Kalau kemana ada yang japri saya belum balas, belum cek, tolong diingatkan. Baik, sekarang kita masuk ke surat Al-Lahab. Al-Lahab atau Al-Masad ya. Sebetulnya Al-Lahab atau Al-Masad. Seperti bahasa sistemnya jangan bergantian dan urutannya sudah saya share di grup. Ya, silahkan. Atau mau ada coba Al-Fatihah dulu? Silahkan, kalau mau langsung. Ada mau coba Al-Fatihah dulu? Ya, kemarin sudah dicontohkan. Apa Nana Ustaz? Boleh ya, silakan Mas Fariza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya ketebelan. Jadi roh cukup dengan roh ya, karena jangan sampai roh karena jadi mengarah ke dhammah, walaupun tidak dhammah ya, tapi agak mengarah ke dhammah. Jadi cukup Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus ya. Oke, sekaligus saja kalau gitu Pak Reza. Dimulai dari ayat pertama Lahab. Nanti selanjutnya karena Kemal sedang tidak hadir ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, mohon maaf, saya lupa. Seharusnya saya contohkan dulu ya. Oh iya, baik. Seperti biasa saya contohkan dulu cara bacanya, lalu nanti saya akan baca per lembar. Jadi ini ada Al-Kafirun, ada An-Nasr dan Al-Masad atau Al-Lahab, akan contohkan bacaan. Lalu nanti dipraktikkan masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة
حطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik. Pekan lalu kalau tidak salah Mas Harsha nanya tentang unzilal Qur'an bitafkhim ya. Sahih kan? Tentang ungkapan itu ya. Ya, Ustaz. Nah, itu saya nggak tahu diserang Mas Harsha. Ya benar tuh. Kapan tuh bisa coba jelaskan maksudnya gimana? Itu hadis atau qaul ulama atau apa itu? Nggak tahu, Ustaz. Pokoknya dulu itu pas saya ngaji sama guru saya. Ketika saya baca Al-Quran itu diingatkan jangan suaranya itu jangan seperti suara anak kecil. Suaranya itu harus suara tebal, harus suaranya itu seperti orang laki-laki yang besar gitu suaranya. Jadi harus tebal suaranya. Nggak boleh cempreng tuh nggak boleh katanya gitu. Beliau mencontohkan korek-korek Mesir waktu itu seperti Syekh Mahmud Al-Husari, Syekh Mustafa Ismail, Syekh Siddiq Al-Mishawi, soalnya kan auzubillah seperti gorok gitu, Ustaz. Itu katanya beliaunya, Ustaz. Allah alam ya, itu kalau di kitab tajwid pun saya belum pernah menemukan kitab tajwid, bahkan qaul ulama semacam semisal Syekh Aiman, Syekh Mi'sarawi, itu saya belum pernah dengar kalam beliau terkait masalah itu. Cuman ini nanti perlu dikritisi, artinya kalau dibilang tafkhim secara keseluruhan, ingat di dalam hukum-hukum kita pernah pelajari Al-Quran ada tarkib juga. Ya. Kalau dibilang tafkhim itu bacanya dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu salah. Ya kan? Itu salah. Kalau tafkhimnya dimanakan seperti itu. Kita nanti malah menebalkan huruf-huruf yang bukan tebal. Gitu. Sehingga nanti tidak ada huruf tipis seperti itu. Tapi kalau di masa tafkhim ini adalah sekedar suara saja, suaranya mesti laki-laki banget. Nah ini juga mungkin bisa dikritisi juga, kan nggak semua orang suara laki-laki suaranya ada yang cempreng, ada yang gitu. Itu kan adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Nggak bisa memaksakan, misalnya suara saya dengan Mas Harsha kan berbeda, ya kan? Yeah. Misalnya suaranya seperti itu, saya dengan seperti ini, apakah kita dengan kodrat yang Allah berikan kepada kita mesti memaksakan suara kita seperti Syekh Husari? Ya enggak, gitu kan. Yang penting kita baca Quran apa sih? Dengan apa? Bitalaki wal musyafahah, dengan talaki dan musyafahah, dengan bacaan di ahkam tajwid mutawatir, dengan hukum tajwid yang mutawatir dan sanad tersambung sampai Rasulullah SAW. Itu intinya. Jadi bacaan-bacaan kita tuh intinya kita kepada baca. Ada pun suara kita mesti gede atau enggak, itu ya bukan hal utama. Allah alam ya, itu mungkin itu adalah hal yang baru juga saya dengar. Tapi nanti kalau saya ada perincian lebih lanjut, mungkin kita itu ya Mas Harsha ya. Allah alam. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Tadi saya sudah bacakan satu lembar ini, Al-Kafirun, An-Nasr dan Al-Lahab. Saya akan jelaskan sedikit teori taksimnya. Ya Lahab, di sini ada lafaz
watab, ya, watab. Ya, di sini ada qalqalah kubro. Ya, qalqalah kubro. Ya, sebagian ulama mengatakan qalqalah cuma dua, sugro dan kubro. Kalau sugro itu di tengah kalimat, ya. Dia bukan waqaf, ya, tapi dia dibaca dengan qalqalah. Ya, contohnya misalnya alladzi at'amahum, misalnya nanti di surat Quraisy, at'amahum, sini huruf ta adalah huruf qalqalah, ya, dan dia dia berada di tengah kalimat, maka hukumnya adalah qalqalah sughra. Kenapa dinamakan sughra? Karena dia berada di tengah kalimat dan proses pemantulannya tidak memakan proses yang besar, ya, tidak besar seperti nanti kalau di akhir kalimat. Ya, namanya makanya sughra kecil. Beda dengan qalqalah kubro. Ya, qalqalah kubro dia berada di akhir kalimat. Tentunya nanti kita akan temukan di al-lahab ini atau al-masad. Ada kasab, ada hafad, ya, ada masad, masuk watab, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan ada lagi kubro, ada lagi qalqalah apa namanya akbar. Maaf, saya tambah lagi akbar, bukan sekedar kubro tapi akbar. Yang paling besar. Artinya apa? Dia berada di akhir kalimat bertasydid. Nah, bertasydid. Gimana prakteknya? Sebenarnya sama saja. Itu hanya istilah. Ya, jadi tetap kita mesti sempurnakan qalqalah di akhir ini. Watab, ya. Jangan watab. Kalau watab itu banyak cuma satu. Tapi kalau watab itu ada dua ba. Ingat huruf bertasydid itu adalah dua huruf asalnya. Adalah watab, ba. Yang satu sukun, yang satu berharokat. Jadi kan satu jadinya apa? Jadinya bertasydid. Ya. Watab, kita misalnya inna, ya, asal katanya kan ada dua nun di situ, ya. Inna dan nah, ada apa, sesungguhnya kami, inna, ya kan, di situ ada in dalam sebagai harf dalam bahasa Arab dan juga nah utama, jadi inna, ya, seperti itu. Jadi pertemuan dua huruf sukun, pertemuan dua huruf yang satu sukun, yang satu berharokat, dijadikan satu jadi bertasydid. Nah, itu yang pernah kemarin kita bahas di bab musyaddada. Ya, dan kalau untuk huruf ba, ya, huruf ta yang bukan huruf mim dan bukan huruf nun, maka ingat gak boleh didengungkan atau digunakan. Jadi nggak boleh watab masuk ke hidung, nggak boleh, ya. Watab ingat, karena nanti yang pakai gunnah, yang kadar gunnahnya paling tinggi adalah mim dan bertasydid. Ya, kita bahas. Nah, kalau nun bertasydid misalnya misalnya apa? Misalnya contoh kalimatnya, misalnya ada misalnya dulu, ya. Contoh aja, saya belum bayang. Misalnya kita ada lafaz di Al-Quran anna atau inna, ya, tapi dia bukan inna yang pakai nah. Dia cukup dengan apa namanya? Cukup dengan inna, harf inna dalam bahasa Arab. Ketika ingin sukunkan gimana? In. Jadi dia kadar gunnahnya lebih kuat. Karena dia huruf gunnah juga ditambah dia bertasydid. Nah, kalau bukan huruf gunnah maka dia tidak bisa digunakan, ya, huruf ba. Jadi jelaskan saja qalqalah pada huruf watab, jangan watab itu nanti berkurang satu huruf ba. Lalu ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini nanti matnya diperhatikan 4 harokat, ya. Ya, boleh saja antum pakai dengan qasrul munfasil. Boleh saja dengan pakai qasr. Misalnya tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Boleh saja pakai 2 harokat. Tapi nanti ingat konsekuensinya kalau ketemu beberapa peraturan atau beberapa kalimat yang kita pernah bahas, ya, teori isbah atau teori roboh, ketemu beberapa kalimat-kalimat tertentu itu mesti dipraktikkan. Kalau dia qasrul munfasil gimana? Misalnya ketemu kata salasil, atau ketemu kata firqin, atau ketemu kata al-zakaroin, atau ketemu apa namanya bastoh, musaytirun, ya kan, dan semisalnya, ya, bersuku itu gimana. Tapi itu rata-rata di juz 30. Kalau di juz 30 tidak ada, ya, sepertinya. Ya, saya ingat tidak ada ketentuan khusus, ya. Jadi kalau mau pakai qasrul munfasil silakan, mau pakai tawassut munfasil, ya, silakan. Karena kalau tawassut pakai syatidiyah. Tapi saya lebih utamakan pakai syatidiyah, ya, dengan yang yang 4 harokat. Sayasla naron la talahab. Sayasla. Jelaskan opsot. Sayasla.
Ya, jangan sayasla. Jangan sampai dua-duanya sin. Ya, sayasla. Dan ingat di sini ada ya dan shod. Ya itu huruf tipis, shod itu huruf tebal. Terkadang seperti kemarin kita praktek Al-Fatihah. Misalnya ihdinas sirat. Nunnya tipis, shotnya tebal. Jangan sampai nunnya ikut tebal. Jadi ihdinos, jangan menimbulkan huruf atau bunyi tebal, bunyi huruf yang tebal. Yang tebal itu kayak bunyi o ya. Dan juga sama, jangan sayoslo ya. Karena shotnya tebal, ya, karena kadang-kadang huruf tebal itu mempengaruhi huruf tipis. Baik yang setelahnya ataupun yang sebelum. Mesti jelaskan, sayosla ya, sayasla naro, sayasla naron dzata lahab. Pada ayat 3 ini yang tebal hanya shod dan dia shotnya sukun. Ya ingat, shotnya sukun. Ya, tingkatan ketebalan huruf idgham dan isti'la, ya, huruf tafkhim seperti shod ini, dia ketika sukun marotibnya tidak setebal ketika diperharokan. Karena kita bahas di marotibut tafkhim. Ya, jadi yang tebal hanya huruf shod. Jangan semuanya ikut tebal. Jangan sayasla narun dzata lahab. Jangan. Jadi tebal semua. Itu nggak boleh. Lalu wa mar'atu hammalatal hatab. Juga sama hatab. Ha. Tipiskan ha, jangan ho. Jangan al-hatab, jangan ho. Ha. Saya wa mar'atuhu hammalatal hatab. Hatab. Jangan hatab. Ya, jangan seperti itu. Lalu ayat kelima, fi jidha hablum min masad. Bedakan antara ha dengan ha. Di sini ada ha yang di aqsal halqi, ya, yang ada di pangkal tenggorokan ha. Ya, sekarang kita bedakan dengan bunyi, ya, tidak dengan istilah bahasa kecil lagi. Ada juga ha yang di tengah halqi atau wastul halqi, ha. Nah, jangan sampai ketuker. Jangan fiji di ha belum atau misalnya dua-duanya ha atau dua-duanya ha. Jangan fiji di ha belum atau jangan juga fiji di ha belum, tapi mesti dibedakan. Yang pertama ha, yang kedua ha. Fiji di ha belum masad. Fiji di ha belum masad. Fiji di ha belum masad. Fi jidha hablum, fi jidha ha, bedakan. Fi jidha ha, gitu ya. Jangan dua-duanya ha atau dua-duanya ha. Seperti itu. Oke, itu al-lahab atau al-masad. Lalu di surat An-Nasr, ya. Idza jaa nasrullah, jaa itu mad muttasil, ya, 5 harokat, dibaca 5 harokat. Nasrullahi wal fath. Wal fath ini paling sering orang salah. Di situ ada ta dan ha. Ini nanti kita akan ketemu beberapa contoh dua huruf sukun dalam satu kalimat. Ya, wal itu sukun arid atau sukun asli. Al-fathu aslinya haknya itu nggak sukun, ya kan? Aslinya nggak sukun, hak itu berharokat dhammah. Tapi karena dia berada di akhir kalimat, disunahkan kita untuk mensukunkan atau mewakufkan setiap akhir kalimat jika dia menjadi sukun, sukunnya sukun arid, ya kan? Nah, anggaplah berarti ta dan ha al-fath ini dua-duanya sukun. Ta dan ha dua-duanya sukun, ya kan? Nah, terkadang orang ketika wakaf dia hanya membaca ta-nya dan menghilangkan ha. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, sering nggak dengar begitu? Wal fath. Nah, itu kok fath doang, padahal ada haknya. Nah, kita mesti menjelaskan dua-duanya. Nah, ini salah satu nanti beberapa contoh yang akan sering terjadi, ya. Ketika ada dua huruf sukun di dalam satu kalimat, maka kita mesti jelaskan dua-duanya. Nggak boleh kita menghilangkan salah satu, baik makhrajnya ataupun sifat. Ya, contohnya adalah al-fath. Gimana? Wal fath. Wal fath. Jadi fath. Jadi setelah ta, ya, kita memberikan sifat hams pada ta, kita juga berikan sifat hams wakaf pada ha. Fath. Fath. Dengar nggak suara haknya? Wal fath. Ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi jangan wal fath. Nah, banyak orang begitu, bahkan sebagai imam. Wal fath. Haknya hilang, ya boleh. Wal fath. Wal fath.
ya. Wal fath. Jadi fathah itu tetap ada ya, tapi dia tidak berharokat karena dia sukun. Tapi sifatnya terlihat ada rofa, ada hamz situ. Ya, jadi bisa dijelaskan hak. Lalu ayat keduanya, yadkhulu fi dinillah afwaja. Ini wara'aitan nas juga sama. Jelaskan ketipisan huruf tipis kayak wara'aita. Jelaskan wara'aita, jangan wara'aita ya, wara'aita. Lalu afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, juga terkadang ya, ketika kita berarti di afwaja ya, berarti di afwaja ini waqafnya sudah kaf ya, minimal kaf, waqafnya sudah kaf ya, sudah cukup ya, sudah cukup ya. Artinya kalau kita sudah waqaf di afwaja, maka sini kita sudah diperbolehkan untuk wasol dari fasabbih ya. Karena saya pernah dengar sebagian orang membaca, ketika dia membaca sampai afwaja, ibtida'nya mulai baca dengan afwaja lagi. Contoh, ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, itu sebenarnya keliru ya, karena afwaja sini sudah waqaf kaf, tidak perlu lagi diulang ya. Dan yang kalau dalam bahasa Arab nih dia afwaja ini masuk ke hal. Saya mungkin koreksi kalau saya salah. Ya, afwaja ini masuk ke hal. Artinya dia masih ada hubungan dengan kalimat sebelumnya. Kalau afwaja digabung dengan kalimat fasabbih tidak ada hubungan. Ya, itu dalam pembahasan ilmu waqaf dan ibtidah. Seperti itu. Inilahi afwaj. Ya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Jangan kalau kita udah waqaf di afwaj sudah cukup. Enggak usah diibtida dari afwaj yang fasabbih. Jadi wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Gitu ya. Enggak usah diulang dari afwaj. Lalu fasabbih bihamdi rabbika, jelaskan hak di sini ya. Ya, ini terkadang masih penyakit ya sebagian kita. Kadang haknya masih fasabbih bihamdi, masih hak, bukan hak. Wastaghfir, nah juga termasuk ya, wastaghfir. Jelaskan juga hak. Wastaghfir. Wastaghfir. Ya. Jelas enggak soal? Kalau ada yang suara saya kurang jelas, mohon dikasih tahu ya. Karena ini kan butuh dengan suara. Wastaghfir. Wastaghfir. Ya. Fir. Fir. Jadi huruf A dan sifatnya, makhraj dan sifatnya harus ada. Ya nggak boleh wastaghfir hanya hilang, nggak boleh. Atau kayak tadi al-fath, ya nggak boleh al-fath, boleh seperti itu ya. Jadi tetap al-fath wastaghfir, wastaghfir. Ingat rohnya tipis ya, wastaghfir, wastaghfir, gitu. Innahu kana tawwaba. Al-kafirun ya, al-kafirun di sini praktekkan hukum matnya ya, boleh bisa qasr atau bisa tawassut ya. Tapi saya utamakan dengan tawassut ya, fathah. Al-kafirun. Nah, ini penting, al-kafirun. Orangnya tebal ya. Al-kafirun. Jangan al-kafiru Jangan ya, mencucuk ya atau monyong ya. Jangan sempurna. Al-kafirun. Jangan al-kafirun, jangan tapi ya. Terus ainnya di sini juga terkadang sebagian kita masih ain ya, belum jelas. A'budu, la a'budu. Sempurnakan sifat bainiyah, tawassut pada huruf ain. Ada a'budu, ada ta'budun, ada abidun, ada a'bud. Jelaskan semua. Nah, juga ayat 4 ya. Itu ada wala ana abidum ma abadtum. Ya. Itu jangan sampai ana dengan kata abid ya. Itu hamzah dan ain tertukar. Jangan wala ana abidum ma abadtum, dua-duanya ain atau dua-duanya hamzah. Wala ana abidum ma abadtum ya. Jadi yang ana mesti hamzah ana, lalu abidum ma abadtum itu ain, bukan hamzah. Baik, ya cukup teori atau teori tahsinnya ya. Tadi selebihnya kita praktek, nanti akan mungkin ada tambahan-tambahan terkait tahsin. Silakan dari Fariza ya. Dari
al-lahab atau al-masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tadi hamstaknya mesti jelas juga. Tabbat. Jadi hams Tabbat. itu juga saya ingatkan, hams itu bukan berarti nggak ada sama sekali. Tabbat itu nggak ada hams. Atau jangan juga berlebihan. Tabbat yada, ada sebagian begitu. Tabbat yada, jadi kayak nambah huruf sin. Ya, jadi biasa aja pertengahan. Tabbat sedikit aja. Tabbat. Sebenarnya itu sudah menjadi sifat yang apa ya, sudah melekat pada huruf ta pada bahasa Arab. Jadi kalau kita ngucapin tabbat itu taknya tek huruf tek dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau tak dalam bahasa Arab memang kita ngucap huruf ta itu udah hams. Ta ya dia sudah punya sifat hams. Apalagi kalau dia tabbat. Saya bilang Segini Ustaz nih. Tabbat gitu. ya cukup segitu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Saya lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Oke, selanjutnya. Siapa selanjutnya? Mas Harsa. Selanjutnya untuk. Saya urutan ketiga, nggak salah, Ustaz. Iya, kan setelah Mas Fariza. Tadi Kemal lagi nggak ada. Jadi dia Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Mas Harsa itu dilanjutin aja. Sistemnya kan kita tanawuh bergantian. Jadi tadi kan ayat 1 udah dibaca Mas Fariza. Nanti sekarang antum ayat 2. Dan seterusnya nanti begitu. Baik, Ustaz. Langsung ayat 2. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, bagus. Lanjutnya. Mohon maaf, Ustaz. Ya. Untuk qalqalah kubro dan qalqalah sughro itu ada seperti imbuhan hamzahnya, Ustaz, untuk membedakan itu. Maksudnya gimana? Kasab atau kasab biasa. Oh, bukan hamzah. Kalau nambah hamzah malah nggak boleh. Misalnya tadi kemarin al-ikhlas, ya. Ahad itu nggak boleh, karena itu nambah hamzah. Tapi gimana? Ahad, ya lebih mengarah kepada imalah, mengarah pada bunyi e. Ahad. Kalau huruf o dan huruf qaf lebih mengarah kepada fathah. Misalnya alqo, ya seperti itu. Tapi ingat, jangan dihidupkan harokatnya, itu mengarah ya, bukan menghidupkan huruf. Jadi jangan sampai misalnya al-ta'amahum, misalnya nanti di surat Quraisy. Jangan al-ta'amahum, itu nanti berharokat ya. Tapi al-ta'amahum, pantulan dia lebih mengarah kepada bunyi fathah. Untuk huruf o dan huruf qaf. Adapun huruf ba, huruf dal, huruf apa lagi? Baju, jim ya. Baju di pokok ba, jim, dal, ya. Itu lebih mengarah kepada imalah. Gitu ya, saudara ya. Oke, selanjutnya. Sayasla naran dzata lahab. Ya, bagus. Yuk. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bagus. Siapa mana? Admin. Fi jidiha hablum min masad. Jangan ha, dibuka lagi, tipis. Kurang. Fi jidiha. Fi jidiha hablum min masad. Lanjut ya.
Siapa? Rafli. Rafli. Tadi ada Rafli. Ada kan Rafli? Ada satu Rafli. Mana Rafli? Wah, lanjut aja kalau gitu. Selanjutnya. Ini kameranya nggak nyala ya tadi. Rafli, ya, Rafli ada. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. Ja-nya jangan nyampur jo, ja. Jadi tadi masih pengaruh ada hidung tuh, masih ada pengaruh faisyu. Ida jo, ja, coba ja. إذا جاء نصر الله والفتح. Langsung, jangan jangan kayak ada tambahan huruf. Nasrullah. إذا جاء نصر الله والفتح. Yang tebel shotnya. Coba Nas. Ya. Terus juga di sifat software dijelaskan. Nasrullah. Coba dulu lagi. Nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Coba sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Selanjutnya. Sofat nggak ada ya. Langsung berarti ke Bang Nokal. Silakan Bang Nokal. Baik. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Selanjutnya. Ada lian? Kalau nggak ada langsung selanjutnya. Jadi langsung pada tanggap ya. Fauzan berarti. Oh, ada. Fasabbih bihamdi wastaghfir innahu kana tawwaba. Coba tadi wastaghfir diulang. Gimana Ustaz? Wastaghfirnya diulang. Wastaghfir. Ah, haknya hilang tuh. Wastaghfir. Jadi rohnya tipis, haknya jangan hilang. Haknya tetap ada bunyinya. Wastaghfir. Kayaknya suaranya ini ya, sinyalnya agak ini. Coba diulang deh. Fasabbih tidak apa. Wastaghfir. Enggak diulang dari awal. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke, bagus. Selanjutnya. Halo, tes. Hilang suaranya, Fauzan. Qul ya ayyuhal kafirun. Afwan, coba diulang lagi. Tadi suaranya hilang tadi. Tadi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun.
Ya-nya tipis ya, jangan yo, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, jangan yo, ya. Lalu Ya. roknya baru tebal, jangan run, ya, Jadi tebalnya tebal maksimal gitu. Ya, kafirun. Kafirun. Belum, masih kurang. Kafirun. Kafirun. Fauzan, mana videonya Fauzan? Lagi di luar atau gimana? Di rumah tetapi kadang sinyal hilang. Oh iya udah, kalau masalah sinyal saya maklum. Ya, nanti. Tapi coba rohnya jelas ya. Kafirun. Jangan ru, masih kurang. Ru. Ya, coba diulang. Dari awal. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke. Berarti awal lagi. La a'budu ma ta'budun. A'budu. Ini kurang, maksudnya kurang. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Selanjutnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Abiduna masa lebih dibuka lagi. Jangan wala antum abidun. Jangan beda ya. Sama yang lebih enak atau lebih sesuai adalah bisa lebih terlihat. Kalau masih agak campuran tebal. Berulang. Wala antum abiduna ma a'bud. Terus. Ilham. Ini Ilham. Mana Ilham? Kalau nggak ada langsung aja selanjutnya. Wala ana abidum ma abad. Selanjutnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Coba lam sama mim lebih tipis. La. Ma. Nah, jangan wala antum abidun ma. La sama ma. Wala antum abiduna ma a'bud. Coba ulangi. Wala abiduna ma a'bud. Oke. Selanjutnya. Lakum dinukum waliyadin. Langsung. Waliyadin. Oke, cukup. Nah, oke, lembar berikutnya. Kita bisa 2 lembar dari, atau mungkin 3 lembar. Ya, menjadi 9. Enggak, ke depan. Ini udah. Oke, sekarang kita masuk 3 surat Al-Kautsar, lalu Al-Ma'un dan Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدر اليتيم ولا يحض
على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik, di Al-Kautsar di sini inna ya, di sini jelaskan gunnah pada nun bertasydid. Ya, tadi kalau ba bertasydid dia tidak digunnah, tapi kalau nun bertasydid digunnah. Jelaskan inna, tapi dia karena mutaharrikah, dia berharokat, maka kadar gunnahnya tidak seperti ketika mati sukun. Ya. Nah ini kalau kita pengen wakaf nggak boleh tapi inna, karena di situ ada alif, ya. Karena itu gabungan dari in dan nahnu. Inna dan nahnu, maaf saya koreksi. Inna dan nah, jadi inna, jadi ada inna plus nahnu. Jadi inna itu ada inna yang pakai alif, ada yang nggak pakai alif. Kalau pakai alif itu gabungan inna plus nahnu. Ya, nahnunya kalau dia jadi dhamir muttasil dalam bahasa Arab dengan na yang memakai alif. Ya, jadi itu sesungguhnya kami dalam arti. Tapi kalau inna nggak pakai alif itu dalam bahasa Arab namanya harfu inna. Jadi dibedakan. Sedikit tambah. Nah, kalau kenapa? Nanti karena berpengaruh pada wakaf. Kalau misalnya kita pengen wakaf, misalnya tiba-tiba nafas kita habis misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Kalau wakaf di Al-Kautsar yang pertama, kita mesti wakafnya inna, jangan pakai alif. Tapi kalau misalnya nanti di ayat ketiga, inna syani'aka wal abtar. Di sini kalau kita pengen wakaf gimana? Gitu ya. Jadi nanti mesti dibedakan. Itu untuk wakaf, untuk masalah wakaf. Oke. Inna a'tainakal kautsar, sini mad jaiz munfasil pada harokat seperti biasa. A'taina. Nunnya ditipiskan, jelaskan tipis pada huruf nun. Jangan a'taina. Ya jangan no, tapi na. Ya. Huruf nun dan lam itu sangat rentan tebal. Ya. Huruf nun dan lam itu sangat rentan tebal. Ya. Jadi mesti disempurnakan ketipisan. A'taina, ya a'taina. Lalu fasolli. Nah ini juga jangan fasolli, faso, ya faso. Ya jelas fa-nya jangan tipis fa-nya. Faso. Jangan fasol, faso. Ya fasolli. Lam tipis fasolli. Jangan fasolli, li itu udah tebal. Ya, tapi kalau li nah itu tipis. Fasolli, ya. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Abtar di situ baknya adalah qalqalah sukra. Abtar. Wanhar dan abtar itu ra tafkhim ya, karena dia sebelumnya adalah fathah. Oke, untuk al-ma'un ara'aita. Nah, ara'aita ini sangat sering kadang karena roknya itu rok tafkhim, rok tebal, jadi terkadang hamzahnya ngikut tebal juga. Sering tuh. Jadi oro tapi a. Ya, jelaskan ketipisan hamzah. Aita. Ya, aita. Jangan aito bagi tanya tebal. Tapi aita. Aita alladhi yukadzibu bid-din. Ya, yukadzibu bid-din. Jelaskan semuanya itu. Fadzalika alladhi fadzalika. Tipiskan semuanya. Fadzalika. Jangan fadzalika. Nggak ada di sini, nggak ada satu huruf tebal di sini.
fadzalika tipis. Yadurrul yatim, yadurru. Di sini jelaskan tasydid. Ya, terkadang ada yang baca yadurrul yatim, yadurrul yatim. Itu kalau yadurrul yatim itu berarti ainnya satu. Sebentar di sini diinginkan yadurru. Asalnya yadur, ain pertama sukun, yang kedua adalah berharokat. Digabungkan jadi bertasydid. Yadurru, yadurru. Jelaskan tasydid. Begitu. Lalu yadurrul yatim. Nah, juga mesti diperhatikan alif lam ya itu selalu tipis ya. Jadi yadurrul, yadurrul kayak seperti al-fatihah misalnya. Alhamdu, jangan al. Ya, kalau al itu tebal. Tapi yang kita inginkan sini lam tipis al ya. Untuk alif lam, baik itu alif lam nanti bertemu huruf-huruf komariah ya, utamanya komariah. Kalau syamsiah kan dia dihitung. Kalau untuk alif lam komariah ketemu apapun itu, maka dia dia mesti tipis ya, al, jangan al itu. Lalu wa'am wala yahuddu ala wa'am, jelaskan tipis ain. Nah, lalu untuk ayat 6 dan ayat 4 ayat 5 ya. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, di sini kalau kita wakaf di fawailul lil musallin, ini wakaf hasan. Ya, wakaf hasan. Karena dia secara makna dan secara i'rab itu sudah pas, sudah maaf. Wakaf ya fawailul musallin ini dia secara i'rab sudah pas. Ya, sudah terpenuhi. Ada khabarnya, lalu misalnya fa'il maf'ulnya dan segala halnya. Dan di sini dia fawailul lil musallin. Ya, sini ada masdar, ada khabar di sini. Kan udah terpenuhi. Tetapi secara makna dia sebenarnya belum terpenuhi secara baik. Ya, karena apa maknanya? Fawailul musallin maknanya apa? Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Nah, wakaf hasan diperselisihkan oleh para ulama. Kita bahas kalau bisa sabil. Ya, ada yang mengatakan dia mesti lanjut, ada yang mengatakan bisa wakaf, gitu kan. Nah, tetapi jalan tengahnya yang saya ambil adalah kita sebaiknya tidak wakaf ya di ayat 4 ya. Walaupun itu sudah akhir ayat dalam hitungan riwayat Hafs, ya kan. Sudah akhir ayat ya. Tetapi secara makna ini agak kurang pas kalau kita berarti fawailul lil musallin. Ya, walaupun kita niat lanjut dalam bacaan. Yang diharamkan mutlak adalah ketika kita kotor, memotong bacaan. Artinya misalnya kita sholat, kita lagi sholat, kita lagi tadarusan, kita misalnya baca al-ma'un sampai misalnya udah sampai 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, shadaqallahul azim. Nah, itu nggak boleh, itu sepakat haram. Kenapa? Karena kita berhenti kotor, memutus bacaan di situ, itu sama saja memberikan makna tidak pas yang tidak Allah inginkan. Tetapi kalau kita masih dalam rangka baca Al-Quran, ya wakaf. Bedakan wakaf. Kalau wakaf kita berhenti, tapi masih ada keinginan untuk lanjut pada ayat berikutnya atau kalimat berikutnya. Boleh. Tapi kalau kotor, itu memutus bacaan secara mutlak, ya, baik dalam sholat ataupun luar sholat. Nah, untuk ayat 4 ini, ya, lebih baik kita tidak wakaf, ya. Lebih baik tidak wakaf. Kalau kotor memang sepakat haram. Tapi kalau untuk wakaf juga sebaiknya dihindari. Karena maknanya belum sempurna, kita lanjutkan kepada ayat 5. Jadi bacanya gimana? Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Nah, kalau kita di sini wakafnya jadi kaf. Ya, insya Allah masuk wakaf kaf. Ya, sudah cukup di situ kita berhenti. Kenapa? Yang Allah inginkan apa? Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat itu apa? Orang-orang yang lalai. Alladzina hum fi sholati alladzina hum 'an shalatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholat. Jadi dia sholat tapi suka telat waktunya, suka molor. Nah, itu kan maksud lalai dalam tafsir ya. Nah, jadi kita berusaha untuk menjaga wakaf tidak ini. Selain kita memperhatikan hukum-hukum tajwid. Jadi yang baik nanti untuk Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5 ini dijadikan satu. Walaupun dalam perhitungan ayat fawailul lil musallin sudah satu ayat. Seperti itu. Ini untuk menjaga yang
khilaf di kalangan ulama terkait wakof hasan dan untuk memberikan makna yang pas seperti itu. Ya, tapi boleh-boleh saja, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Misalnya ada antum dapetin guru lain misalnya, dia berhenti kok di fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, boleh-boleh saja. Karena yang penting jangan sampai dikotor. Kalau wakof dia masih lanjut apa-apa. Tapi saya berikan yang lebih terbaik, ya, yang lebih utama. Sama seperti kayak Al-Fatihah ayat 7. Ya, yang kemarin itu. Bagusnya satu nafas. Jadi untuk ayat 45 ini jadikan satu nafas. Jadikan satu bacaan ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Lalu alladzina hum yura'un wa yamna'unan. Nah, Quraisy. Nah, di sana Quraisy ini kita berlatih pada sifat-sifat lin. Ya, atau huruf-huruf lin. Quraisy, ya. Lin itu ya bisa bunyi ai, bisa bunyi au. Ya, yang sebelumnya fathah atau waw sebelumnya fathah. Nah, lin ini kita namanya lin itu kan suhulah, artinya menunjukkan dengan mudah. Artinya kita jangan memberat-beratkan. Ya, coba gimana ngucapin lin? Quraisy, Quraisy, ya, Quraisy, Quraisy, jangan Quraisy, jangan Quraisy. Kalau begitu nanti nambah huruf dan memberatkan justru. Quraisy itu mau nambah alif. Ya, atau misalnya as-soif jadi as-soif. As-soif. Padahal kita cuma diminta as-soif. As-soif gitu kan. Kalau misalnya al-bait, jelaskan semua lin. Lalu al-khauf, misalnya min khauf, jangan min khauf. Jadi jangan juga menambah alif atau telat dalam menerapkan linnya. Wow, ya. Oke, itu ya. Kita praktik deh terakhir. Ini bikin pahamin terakhir jam 9. Ya, silakan. Tadi terakhir siapa yang baca? Atau Fariza lagi tadi? Tadi siapa? Saya lupa. Silakan. Dari awal lagi deh. Dari Fariza silakan. Oh ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Oke, selanjutnya. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu hamzah, syani'a. Jangan syani'a. Inna syani'aka huwal abtar. Huwal. Inna syani'aka huwal abtar. Terus selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Terus. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang fadza dibuka lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangan wala dibuka lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Nah, khusus ayat ini apa? Langsung aja berarti 2 ya. Hafal ya. Salah tanya. Langsung disebut dengan ayat 5. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Coba Lian
Yang diulang lagi dari ayat 4-nya. Fawailun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Enggak. Lian ulang dari ayat 4 ya. Fawailul lil musallin alladzina. Gimana Ustaz? Diulang dari ayat 4. 4 sampai ayat 5 aja. Ayat 4. Fawailul lil musallin. Pak Ustaz putus-putus. Ayat 4. Diulang dari ayat 4. Ya udah, mungkin masalah sinyal. Cukup dia. Fauzan dan yang cukup. Fauzan dari Fauzan langsung borong deh ayat 4 sampai 7 sekalian. Ayat 4 sampai 7. Langsung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Jangan nah wa yamna'una al-ma'un. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Makanya jangan imalah, jangan atau kayak taklil itu. Ma jelas maknya. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Oke. Terakhir surat Quraisy. Lanjut lagi siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Oke, insyaallah barakallahu fikum ya. Cukup ya sampai hari ini. Oke, penutup mungkin saya kasih kesempatan dua orang pengen dari An-Nas sampai Quraisy, pilih satu aja. Di satu surat apa yang pengen ditasbih atau ditaksir, silakan dua orang. Secara utuh, suratnya secara utuh ya maksudnya. Silakan. Ustaz. Ya, surat apa Mas Hamzah? Al-Ma'un. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rahman, hati-hati, maknya jangan ma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dalnya lebih diberikan sifat raf'ah. Yukadzibu. Jangan yukadzibu biddin. Karena dal itu bukan syiddah ya. Dia raf'ah. Ya, bukan syiddah, dia raf'ah. Jadi ada aliran udara dan nafas. Yang hilang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yukadzibu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Oke, barakallahu fiik. Ya, cukup terus. Satu lagi siapa yang mau? Nggak ada? Oke, Bisa, kalau Ustaz. Anda cukup, Ya, ayo Ustaz. silakan. Surat aja. Surat apa? Al-Falaq. Oke, Al-Falaq. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu. Tipis hamzanya belum. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu. Ya. A'udzu. Ya, tipis. A'udzu. A'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Syarri. Yang ayat fatihah kurang. Syarrinya tipisnya kurang. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Shadaqallahul azim. Insyaallah kita bertemu 2 pekan lagi dan itu sudah masuk Ramadan ya, insyaallah. Untuk Ramadan mungkin nanti kita mulai jam 8:30 karena tarawih dulu ya, 8:30 atau ya 9:04 nanti akan diumumkan lebih lanjut oleh admin ya, karena ada tarawih segala macam, jadi kita agak mundur mulai. Jangan waktu biasa sejam ya, insyaallah. Dan saya lupa kemarin ada yang japri saya yang ngirim voice note latihan Al-Fatihah dan 3 full ya, saya lupa, tapi saya belum cek, maaf ya, mungkin karena saya sibuk jadi nggak sempat. Tolong diingatkan aja di mungkin tes atau apa gitu, kirim diingatkan gitu biar saya koreksi gitu ya kalau ada masalah. Mungkin sebaiknya teman-teman di sini yang kalau pengen di tasbih atau ditahsin lagi via voice note, kirimnya ke grup aja deh, nggak apa-apa ya, jadi biar gampang saya menemukan, karena kalau japri itu suka tenggelam chatnya gitu ya. Jadi kalau yang mau pengen kesempatan 1 surat full ya, ini kan kita masih tanawuf ya, untuk dapat bagi sebagian semua, ingin dapat 1 surat full ya silakan, yang penting sampai pembahasan yang dibahas pada pertemuannya. Kalau sudah sampai Quraisy maka tahsinnya cukup sampai surat Quraisy. Baik, kita tutup dengan doa kafarah. Subhanallah wa bihamdihi.